Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Sejuk Indonesia dengan menggunakan aplikasi Mayap Accounting, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan memasukkan daftar saldo awal ini ya, kemudian disusul dengan memasukkan data customer, kemudian data supplier, kemudian memasukkan daftar saldo piutang dan utang, serta kita telah menyelesaikan memasukkan daftar persediaan barang dagang ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana cara melakukan pencatatan dokumen transaksi ini ke dalam aplikasi MyPay Accounting ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja. Nah, sebelum kita melakukan proses pencatatan dokumen transaksi, pastikan bahwa data awal yang kita masukkan itu sudah benar. Dengan cara kita cek dulu, kita masuk ke tab menu akun, lalu kita masuk ke company data auditor. Oke, lalu next, next lagi. Oke, diawali dengan 1 Januari 2024 dan di sini end to date-nya adalah 31 Desember 2024 ya. Oke, coba kita run. Ya, di sini sudah terchecklist semua. Next, kita run kembali. Oke. Dua-duanya sudah terchecklist warna biru, itu artinya data awal yang kita masukkan mulai dari daftar saldo, kemudian data customer, supplier, beserta saldo utang dan piutangnya, itu artinya sudah benar. Nah, kalau sudah benar, kita finish saja, lalu pilih no. Nah, baru kita bisa melakukan proses pencatatan dokumen transaksi ini ke dalam aplikasi Maya. Baik, untuk mempermudah proses pencatatan, saya akan bagi seperti ini. Ya. Oke, kita mulai dari dokumen nomor satu. Kita lihat di sini bahwa dokumen transaksi nomor satu itu ada faktur ya, kopnya perusahaan UD Sejuk Indonesia, yaitu perusahaan yang sedang kita kerjakan laporan keuangannya. Itu artinya jika ada faktur, kopnya perusahaan kita itu adalah bahwa ini bisa kita simpulkan sebagai faktur penjualan atau transaksi penjualan secara kredit. Nah, bagaimana cara memasukkan atau menginput ya ke dalam aplikasi Mayop jika ada transaksi penjualan kredit ini? Yang pertama kita masuk ke tab menu sales ya, kemudian kita masuk enter sales. Oke, seperti ini. Kita geser sedikit. Tolong diperhatikan, apabila kalian melakukan pencatatan penjualan atau pembelian, pastikan bahwa kolom atau kotak teks inklusifnya ini jangan sampai terchecklist. Jadi ini kita buang. Nah, seperti ini. Oke, kemudian baru kita melakukan proses pencatatan. Kita mulai dari customer-nya, kolom customer ini kita jual kepada Toko Zulfa. Kita klik data customer-nya, Toko Zulfa, berarti yang ini, use. Lalu kita masukkan nomornya, nomor fakturnya adalah F12 garis miring 01, kita masukkan ke kolom invoice ini. Lalu tanggalnya kita masukkan tanggal 2 Desember 2024. Baru kita masukkan jumlah penjualannya. Di sini kita menjual 15 unit untuk AC Asri dan 15 unit untuk AC Cool. Kita masukkan dulu yang Asri 15 unit. Lalu di tab, oke, tab lagi sampai keluar daftar barangnya. Kita pilih yang AC Asri, use, lalu kita tab, lalu kita masukkan harga penjualannya. Di sini kita jual 7 juta. Lalu tab, kemudian yang kedua kita masukkan 15 unit lagi. Ini untuk jenis AC Cool ya. Untuk mengeluarkan daftar barang kita tab-tab saja ya. Lalu tab lagi, harga jualnya harga jual 6.500.000. Kita tab. Kita lihat di sini bahwa penjual ini ada beban angkut penjualan yaitu 2 juta. Nah, beban angkut penjualan ini kita masukkan ke kolom freight ini, 2 juta. Oke, lalu kita tab, kita cek total amount-nya 226.775. Oke, sudah sesuai dengan yang di dokumen. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita langsung record ya. Kita record, ya, ignore all. Oke, cancel, selesai ya, dokumen nomor satu. Kita masuk ke dokumen selanjutnya. Ya, kita lihat di dokumen nomor 2, di sini ada nota kredit ya. Nota kredit tetapi kopnya perusahaan kita. Nota kredit itu adalah bukti transaksi retur ya. Jika ada transaksi retur seperti ini, kopnya perusahaan kita itu artinya adalah retur penjualan. Kalau ini kita perhatikan, retur penjualan ini yang terjadi di transaksi tanggal 3 ini adalah retur dari transaksi penjualan tanggal 2 ini. Jadi saat tanggal 2 kita melakukan penjualan, ternyata tanggal 3 begitu barang diterima oleh toko Zulfa, ada barang yang dikembalikan, yaitu 2 unit untuk AC Asri dan 2 unit untuk AC Cool.
Nah, pengembalian ini biasanya karena barang rusak atau barang tidak sesuai dengan pesanan sehingga ada retur. Oke, bagaimana cara memasukkan data retur ini? Jika sebelumnya kita masuk ke sales, maka saat ada retur juga kita pun akan masuk ke sales lagi. Kemudian kita masuk enter sales, tahapannya sama ya saat penjualan, cuma bedanya adalah nanti pada saat kita memasukkan jumlah retur ini. Oke, customer kita pilih Zulfa, use. Oke, nomor invoice-nya kalau retur jangan lupa terminnya kita buat COD ya. Ya, kalau retur kita buat COD di sini terminnya. Lalu invoice-nya adalah NK strip 1, kita masukkan ke sini. Lalu tanggal kita masukkan ke sini. NK strip 1 ya. Tanggal 3 Desember 2024. Oke, cara masukkan jumlah returnya kita gunakan tanda min. Itu yang membedakan penjualan dan retur. Jika penjualan kita masukkan normal, jika retur kita gunakan tanda min. Min 2, kemudian kita tap. Nah, yang pertama Asri, kita tap lagi, harga nilai returnya 7 juta. Lalu yang kedua, kita pun menerima pengembalian 2 unit ya. Pakai min lagi. Untuk yang AC cool di tap, masukkan nilainya 6.500.000. Kita tap. Perhatikan jumlah returnya di sini 29.970. Oke, sudah sesuai dengan yang di dokumen. Oke, jika ada retur, perhatikan tahapannya. Tahapan pertama adalah kita masukkan dulu jumlahnya ini. Lalu sebelum kita record ya, sebelum kita simpan, nih, maka ini kita ubah dulu link link penjualannya ya. Kita klik panahnya untuk pertama yang AC asli. Maka untuk link akun sell this item ini kita ubah jadi sales retur. Oke, sales retur. Oke, lalu yang satunya ignore all. Untuk yang AC cool pun sama, kita ubah link akunnya jadi sales retur. Karena ini adalah retur, maka jangan sampai ini sales seperti itu ya. Oke, baru setelah kita ubah linknya dari sales jadi sales retur, maka baru kita bisa record. Oke, ignore all. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama kita masukkan dulu penjualannya, nilai returnya, lalu kita ubah. Yang kedua kita ubah link akunnya. Yang ketiga, jika ada retur penjualan, kita akan masuk ke register. Kita catatkan di register. Oke, dari sini kita masuk return and credit. Oke, ini barusan yang kita masukkan tadi. Lalu kita pilih apply to sell karena kita akan menerima pengembalian dalam bentuk barang. Klik. Oke, di sini kita masukkan ID-nya dengan nomor ini, ya, nomor returnya. Lalu tanggalnya jangan lupa tanggal 3 Desember 2024. Oke, ini adalah pengembalian dari barang yang dijual tanggal 2. Berarti di kolom sini ya, untuk amount applied kita klik yang tanggal 2, berarti yang baris kedua ini. Kita klik di kolom amount applied baris yang kedua. Seperti ini. Lalu kita tap, baru kita record. Oke, selesai, close. Itu jika ada retur penjualan. Oke. Sebelum kita melanjutkan pencatatan dokumen nomor 3, maka kita harus mengembalikan link penjualan tadi ya, link sales retur tadi jadi sales lagi. Kita masuk ke inventory, kita masuk item list. Oke, link akunnya kita ganti dari sales retur menjadi sales kembali. Ya, jangan lupa dikembalikan. Oke, ignore. Lalu yang kedua ini pun sama. Kita ubah linknya jadi sales retur. Sales, sorry. Oke, nah, selesai. Baru kita bisa melanjutkan untuk pencatatan dokumen transaksi yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke dokumen nomor 3. Ada voucher di sini ya. Ada voucher. Voucher itu adalah bukti transaksi pengeluaran kas menggunakan kas kecil. Jika ada voucher, cara pencatatan ke aplikasi Mayop, kita masuk ke tab menu banking, lalu kita masuk ke spend money. Perhatikan di sini pay from akunnya, karena kita pengeluaran kas kecil, maka kita ubah jadi petty cash. Oke, kita ambil petty cash, use, baru kita masukkan nomornya di sini. Oke, nomor vouchernya adalah V12-1, kita masukkan ke sini. Tanggal vouchernya tanggal 5 Desember 2024. Oke, nilai yang kita keluarkan di sini sudah 900. Nah, memonya ini kalian masukkan keterangannya nih untuk membayar rekening dan listrik ya, rekening listrik bulan Desember ya. Rekening listrik dan air. Air November ya.
Oke, seperti ini. Baru setelah itu, karena kita mengeluarkan uang untuk membayar rekening listrik dan telepon bulan November, maka ini bisa dianggap sebagai membayar utang beban. Maka di sini akun yang kita gunakan adalah akun utang beban atau utang biaya dengan kode akun 2 ya, 2 sekian. Ini expense payable, kita gunakan expense payable. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita record. Ya, itu dokumen nomor 3. Lanjut ke dokumen nomor 4. Ini ada nota kontan ya. Nota kontan itu artinya transaksi tunai. Ini penjualan tunai atau pembelian tunai. Kita lihat kopnya. Di sini kopnya adalah perusahaan kita. Artinya ini bisa kita simpulkan sebagai penjualan tunai. Jika ada transaksi penjualan tunai, maka kita masuk ke sales. Sama seperti penjualan kredit, enter sales. Kita masukkan di sini ya, karena di sini pelanggan tunai, di sini belum ada kartu pelanggan tunai, maka kita buatkan dengan cara pilih new di sini. Oke, kita buatkan pelanggan tunai ya. Ya, seperti ini langsung oke. Maka di sini akan muncul nanti kita ambil customernya. Di sini akan muncul pelanggan tunai itu nomor 1. Oke, kita use. Ya, terminnya jangan lupa diubah jadi COD karena tunai. Oke ya. Kalau kita masukkan nomornya N12 garis miring 1. Kita masukkan ke sini. Tanggal transaksinya tanggal 5 Desember 2024. Lalu kita masukkan nilai penjualannya. Di sini kita menjual 2 unit. Kita tap saja. Untuk AC Asri dengan penjualan itu satu unitnya 7 juta. Lalu yang kedua, kita jual satu unit. Ini untuk AC Cool dengan harga penjualan 6.500.000. Oke, di sini ada beban angkut tidak ada, kosong. Totalnya di sini untuk penjualan 22.755.000. Oke, sudah sesuai ya. Oke. Perhatikan yang membedakan antara penjualan tunai dan kredit. Jika penjualan kredit ini bisa kita langsung rekod. Karena ini penjualan tunai, maka di kolom paid today ini silakan kalian masukkan nilai sejumlah di total amount ini. Oke, di sini kita masukkan 22.755.000. Kita tap sehingga di sini balance due-nya 0. Artinya jika balance due 0, maka penjualan tunai ini tidak mengakibatkan atau tidak memunculkan piutang dagang. Oke, seperti itu jika ada transaksi penjualan secara tunai. Kalau sudah kita record. Ignore all. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi selanjutnya, yaitu dokumen nomor 5. Di sini kita lihat bahwa dokumen nomor 5 itu ada faktur. Ya, kopnya PT Ramajaya, perusahaan orang lain. Nah, jika ada faktur kopnya perusahaan orang lain, itu artinya transaksi pembelian secara kredit. Cara memasukkan jika ada pembelian secara kredit, kita masuk ke menu purchase, lalu kita masuk enter purchase. Oke, suppliernya kita masukkan di sini PT Ramajaya. Oke, PT Ramajaya berarti yang ini. Sorry, yang nomor 1 ya, use. Jangan lupa untuk layoutnya silahkan kalian ubah jadi item. Kita masuk ke bawah layout, pilih item, oke. Lalu baru kita masukkan nomornya di sini untuk nomor fakturnya adalah F011. Kita masukkan ke sini. Tanggal pembeliannya tanggal 8 Desember 2024. Oke, kita masukkan jumlah pembeliannya kita membeli 20 unit ya. Untuk yang pertama adalah AC Asri dengan harga pembelian di sini 5.700.000. Lalu yang kedua, kita membeli 15 unit ya untuk AC Cool dengan harga pembelian 5.300.000. Oke, kita tap ke bawah. Di sini ada beban angkut pembelian 800.000. Berarti kita masukkan di kolom freight. Di sini 800.000. Oke, seperti ini. Perhatikan, pastikan untuk teks inklusifnya, ini lupa tadi ya. Teks inklusifnya ini kita buang ya. Kita buang. Kalau sudah terlanjur dimasukkan, kita ulangi lagi masukannya dengan harganya tadi 5.700.000. Oke, yang ini adalah 5.300.000. Kita tap, perhatikan nilainya 215 juta. Ya, kita lihat dicacak di sini. 215 juta 585. Oke, sudah sesuai dengan yang di dokumen. Kalau sudah seperti ini bisa kita rekod. Oke, selesai ya dokumen nomor
berapa ini? Dokumen nomor berapa ini? Oke, dokumen nomor 5 ya. Oke, kita lanjut ke dokumen nomor 6. Kita cancel dulu. Ini layarnya terlalu kecil ya. Oke, kita masuk dokumen nomor 6. Ada bukti pengeluaran kas. Di sini keterangannya adalah untuk pelunasan faktur. Jika ada bukti pengeluaran kas, keterangannya pelunasan faktur, itu artinya kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang. Nah, utang dagang itu muncul karena adanya pembelian. Sehingga untuk mencatat pengeluaran kas untuk membayar utang dagang, kita tetap masih masuk ke purchase, lalu kita masuk ke pay bill. Oke, di sini kita membayar kepada PT Raska Berkah. Kita ambil supplier Raska Berkah, berarti yang ini ya, use. Begitu kita aktifkan supplier PT Raska, di sini muncul histori munculnya utang dagang. Di mana utang dagang terjadi tanggal 20 November, ini sudah terkonfirmasi sama ya, tanggal 20 November di dokumen. Oke, untuk memasukkannya kita masukkan di sini nomor buktinya BKK 12 strip 1 kita masukkan ke sini. Lalu tanggalnya tanggal 9 Desember 2024. Jumlah yang kita keluarkan untuk membayar utang dagang di sini adalah 60.606.000. Oke, 60.660.000. Nah, seperti ini. Kita tap. Perhatikan di sini jumlah yang kita keluarkan, kita klik di kolom amount applied di sini karena kita mau membayar ini. Kalau sudah kita tap, pastikan out of balance-nya 0. Kalau sudah kita record. Oke, selesai. Itu cara memasukkan atau mencatat bukti pengeluaran kas. Masuk dokumen nomor 7. Di sini ada bukti penerimaan kas. Ini kebalikannya dokumen nomor 6 tadi. Keterangannya pun sama, pelunasan faktur. Itu artinya kita menerima kas dari pelunasan piutang. Oke, untuk memasukkan adanya penerimaan kas dari pelunasan piutang, bahwa piutang muncul karena adanya penjualan. Maka kita masuk ke menu sales. Kita masuk ke receive payment. Lalu kita masukkan customer-nya kita menerima dari toko Adnan. Kita klik di sini panahnya toko Adnan berarti yang ini use. Secara otomatis history adanya penjualan muncul di sini ya. Di sini terjadi tanggal 25 November munculnya piutang. Ini pun terkonfirmasi sama dengan yang ada di dokumen. Lalu kita masukkan nomornya, nomor buktinya BKM 12-1. Kita masukkan ke sini. Tanggal terjadinya penerimaan tanggal 10 Desember 2024. Jumlah yang kita terima di sini 91.020.000 kita masukkan di kolom amount receive ini. 91.020.000. Oke, lalu kita tap. Perhatikan, ini akan kita klik di kolom amount applied ini. Nah, itu artinya piutang sebesar ini sudah kita terima semua sehingga di sini out of bill-nya 0, lunas berarti ya. Kalau sudah seperti ini bisa kita record. Oke, itu dokumen nomor 7. Sekarang kita masuk dokumen nomor 8. Kembali ada faktur kopnya perusahaan kita. Ini adalah penjualan kredit. Caranya kita masuk ke sales, masih ke sales. Kita masuk enter sales. Oke, kita jual kepada toko Faras. Kita ambil sini yang ketiga, klik 2 kali atau use boleh. Kita masukkan nomor invoice-nya F12 garis miring 02. Kita masukkan ke sini. Oke, tanggalnya tanggal 13 Desember 2024. 2024. Oke, masukkan nilai penjualan atau jumlah penjualan di kolom shift. Di sini kita menjual 25 unit ya. Tab untuk mengeluarkan daftar barang. Untuk asri ya, dengan harga penjualan di sini 7 juta. Lalu kemudian yang kedua kita menjual 20 unit. Kita tab. Oke, untuk atau untuk asekul ya, kita tab dengan harga penjualan 6.500.000. Kita tab. Di sini kita lihat ada beban angkut penjualan. Oke, kita masukkan di kolom fraksi ini. Jumlahnya 2 juta. Oke, kita tab. Sehingga totalnya adalah 340.550. Oke, sudah sama dengan yang di dokumen. Kalau sudah seperti ini, bisa langsung kalian record. Ignore all. Oke, selesai dokumen nomor berapa ya? Nomor 8. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 9. Kembali ada voucher ya, langsung saja kita masuk ke banking, langsung masuk spend money. Di sini pastikan pay from akunnya adalah petty cash karena kita pengeluaran kas kecil. Oke, masukkan nomor ceknya V12 strip 2. Tanggalnya tanggal 15 Desember
2024. Oke, jumlah yang kita keluarkan adalah 700.000. Oke, di sini kita menggunakan 700 ini untuk pembelian perlengkapan. Kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan di kolom memo adalah pembelian perlengkapan. Nah, untuk pembelian perlengkapan sendiri, otomatis di sini kita gunakan akun Office Supplies ya, atau Store Supplies, kode akun saku. Ya, Office Supplies ini kita use. Saya kita tap. Kalau sudah kita record. Oke, cukup mudah untuk yang voucher ya. Kita masuk dokumen nomor 10. Oke, ada faktur, kembali kopnya orang lain, berarti ini adalah transaksi pembelian kredit karena kopnya orang lain. Purchase, enter purchase. Oke, suppliernya adalah Raska Berkah, berarti yang ini use. Oke, terminnya masih betul. Di sini nomornya adalah 317. Kita masukkan ke sini. Oke, tanggal transaksi tanggal 16 Desember 2024. Di sini kita membeli 25 unit. Oke, masukkan kolom bill, tap lah untuk keluar barang. Lalu klik 2 kali boleh. Lalu kita masukkan di sini kita harga belinya 5.700.000. Lalu kemudian yang kedua kita membeli 20 unit ya untuk AC Cool dengan harga pembelian 5.300.000. Oke, kita tap. Di sini ada beban angkut perusahaan tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita langsung cek totalnya 275.835. Oke, sudah sesuai dengan dokumen ya. Kalau sudah sesuai langsung kita bisa record di sini. Oke, ignore all. No. Oke, selesai ya. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 11. Ada bukti penerimaan kas. Keterangannya pelunasan faktur. Berarti kita nerima uang dari pelunasan piutang. Kita masuk ke sales ya. Karena munculnya piutang itu dari sales, makanya kita masuk ke sales lalu kita masuk ke receive payment. Di sini kita nerima dari toko Zara, customernya kita ambil toko Zara. Oke, kita masukkan nomornya, nomor penerimaannya atau nomor buktinya BKM 12-2, tanggalnya tanggal 17 Desember 2024. Jumlah yang kita terima kita masukkan di amount receive ini adalah 89.355.000. Oke, ini adalah untuk melunasi atau untuk pelunasan atas piutang tanggal 23 November. Oke, di sini sudah terkonfirmasi sama ya tanggal 23 November. Berarti jumlah ini kita klik di kolom monoplat sini. Lalu kita tap. Oke, record. Ya, seperti itu ya. Langsung dokumen nomor 12. Kembali ada faktur ya. Kita beli kepada Tunas Nalendra. Kita masuk ke purchase. Enter purchase. Oke, suppliernya adalah toko Nalendra. Kita masukkan nomor buktinya. Di sini 411. Kita masukkan ke sini. Tanggal pembelian tanggal 19 Desember 2024 ya. 19. Oke, kita masukkan pembeliannya. Kita di sini membeli 15 unit. Oke, untuk AC Asri dengan harga pembelian 5.700.000 sudah. Langsung ke 10 unit ya. Untuk AC Cool harga pembelian masih sama 5.300.000. Oke, di sini ada beban angkut pembelian 1.500.000 kita masukkan ke sini. Kita total di sini 155.235. Oke, sudah sesuai dengan dokumen ya. Kalau sudah, kita bisa langsung record. Ya. Oke, lanjut dokumen selanjutnya, dokumen nomor 13 ya. Kembali ada nota kredit. Nota kredit itu artinya retur ya. Retur tadi retur. Ini kalau kita perhatikan adalah retur pembelian dari transaksi pembelian tanggal 19. Jadi tanggal 19 kita membeli barang kepada Tunas Nalendra. Begitu barang kita terima tanggal 20 ternyata ada barang yang rusak atau barang yang tidak sesuai pesanan. Sehingga harus kita kembalikan untuk 1 unit AC asli dan 2 unit untuk AC Cool. Oke, jika ada retur pembelian, di sini kita masih masuk ke purchase sama enter purchase. Kita masukkan di sini toko Nalendra atau PT Nalendranya, Tunas Nalendra ya. Kemudian di sini nomornya kita masukkan ini N strap in strap 1 kita masukkan di sini. Tanggal returnya tanggal 20 Desember 2024. Oke, kita masukkan jika retur jangan lupa kita gunakan tanda min. Oke, min 1 tab kita masukkan AC asri.
Nilai returnya 5.700.000 sudah. Kemudian yang kedua, kita mengembalikan 2, min 2. Oke, itu yang membedakan antara retur dengan pembeliannya. Nilai returnya 5.300.000 sudah sama. Lalu sudah kita perhatikan total amount 18.093.000. Oke, sudah sesuai ya dengan dokumen. Kalau sudah seperti ini bisa langsung kita record. Ya, ignore all. Oke. Nah, setelah kita record, kita jangan keluar dulu. Kita langsung mencatat ke register dulu. Oke, kita masuk return and debit. Ini yang barusan kita masukkan. Kita klik apply to purchase. Oke, kita masukkan ID-nya, samakan tadi dengan nomor returnnya ini. Kemudian kita masukkan tanggal retur tanggal 20 Desember 2024. Oke, ini adalah pengembalian atas barang yang kita beli tanggal 19. Berarti kita klik di baris yang kedua di kolom monoplate ini, jumlah. Oke, kalau sudah kita tap, kalau sudah kita record. Oke, itu jika ada retur pembelian. Cukup mudah ya. Masuk dokumen nomor 14, ada bukti pengeluaran kas. Oke, di sini keterangannya untuk membayar pinjaman atau pokok pinjaman bank ya. 15 juta sedangkan dengan bunganya 1.500.000. Oke, karena ini pengeluaran bukan untuk membayar utang dagang, maka kita masuk ke menu banking. Ya, jadi pengeluaran kas, semua pengeluaran kas yang tidak ada hubungannya dengan membayar utang dagang, kita langsung masuk ke banking. Kita masuk ke spend money. Masukkan di sini karena kita mengeluarkan kas itu lebih dari 1 juta, maka kita gunakan akun cash in bank. Karena kita membayar menggunakan cash in bank. Oke, kita masukkan nomornya BKK 12-2. Kita masukkan sini tanggalnya tanggal 23 Desember 2024. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 16.500.000. Oke, keterangannya adalah untuk pelunasan angsuran ya. Untuk membayar pinjaman. Kita masukkan sini, oke. Karena kita di sini membayar angsuran pokok dan beban bunganya, maka di sini kita gunakan dua akun. Akun yang pertama kita gunakan Bank Mandiri Loan, ya, kode 2, Bank Mandiri Loan, ini, use. Untuk Bank Mandiri Loannya adalah nilainya 15 juta di sini. Kita buat 15 juta. Lalu yang kedua, untuk bunganya kita gunakan akun Interest Expense. Kita gunakan akun Interest Expense kode 9, berarti yang ini ya, use. Oke, otomatis dia terisi 1.500.000 untuk beban bunganya. Kalau sudah seperti ini kita rekod. Oke, selesai. Masuk dokumen nomor 15. Kembali ada faktur, kopnya perusahaan kita. Ini berarti transaksi penjualan kredit. Kita masuk ke sales, enter sales. Oke, di sini kita menjual kepada SMK Negeri 100 ya. SMK Negeri 100. Oke, di sini ternyata belum kita buatkan di daftar customernya, maka kita buatkan new. Kita buatkan kartu untuk SMK Negeri 100. Ya, seperti ini. Kita buatkan untuk nomor ID-nya adalah C005 ya. Biar enak seperti ini. Use, langsung oke saja. Ya. Sekarang kita ambil customernya untuk SMK Negeri 100. Oke, use. Kita masukkan nomornya. Oke, F12-3. Kita masukkan sini tanggal terjadinya tanggal 24 Desember 2024. Oke, kita masukkan nilai penjualannya. Kita menjual 1 unit. Ini untuk AC Asri. Nilainya 7 juta. Oke, yang kedua, kita pun menjual 1 unit untuk AC Cool. Nilainya di sini 6.500.000. Kita tap. Apakah ada beban angkut? Ternyata tidak ada ya. Totalnya di sini total amountnya adalah 14.985. Oke, sudah sama dengan yang di soal. Kalau sudah, kita bisa langsung rekod. Ya, ignore all. Oke, lanjut dokumen nomor 16. Ada bukti pengeluaran kas kembali. Ini untuk membayar gaji, yaitu 10 juta dipotong dengan PPh pasal 21, yaitu 100.000. Oke, cara masukkannya, karena ini bukan untuk membayar utang dagang, kita masuk ke banking. Kita masuk ke spend money. Oke, jangan lupa untuk pay from akunnya kita gunakan cash in bank. Kita masukkan nomornya BKK 12-3.
BKK 12/3 kita masukkan ke sini. Lalu tanggalnya tanggal 26 Desember 2024. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 9.900.000. Oke, yang kita keluarkan fokus ya 9.900.000 ini adalah untuk membayar gaji karyawan. Oke. Nah, kemudian di sini keterangannya untuk bayar gaji ya. Kita masukkan sini bayar gaji karyawan. Oke. Nah, karena di sini ada potongan PPh, kita gunakan dua akun. Untuk gaji karyawan sendiri, kita gunakan akun eh, wages and salaries. Oke, wages and salaries kode 6 ya. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita gunakan akun untuk PPh pasal 21. Oke, PPh pasal 21 berarti yang ini ya. Use. Oke, nilainya kita gunakan karena ada potongan berarti kita gunakan min. Min 100.000. Nah, untuk PPh-nya ada pengurangan PPh. Jadi kita gunakan min. Oke, baru kita tab ya. Ini 10 juta yang ini. Ya, seperti ini. Sehingga total sama outside bulannya 0 ya. Jadi, untuk income tax payable-nya kita gunakan min. Karena dia PPh ini potongan. Berarti mengurangi beban gaji ini. Sehingga yang kita keluarkan itu adalah 9.900.000. Oke, kalau sudah kita rekod. Cancel. Oke, masuk ke dokumen selanjutnya. Dokumen nomor 17. Oke, kembali ada faktur. Ya, ini adalah penjualan kredit ya. Karena kopnya perusahaan kita. Kita masuk ke sales. Lalu enter sales. Oke, di sini kita menjual kepada Zahra. Berarti ini use. Kita masukkan nomornya F12/4. Oke, tanggalnya tanggal 28 ya. 28 Desember 2024. Kita masukkan jumlah penjualannya. Kita di sini menjual 3 unit. Oke, untuk AC Asri harga penjualan 7 juta unit. Kemudian yang kedua kita menjual 4 unit ini untuk AC Cool 6.500.000. Oke, beban angkut tidak ada. Berarti kita langsung cek total amountnya 52.170. 52.100. Oh, ada beban angkut ternyata 1 juta. Kita masukkan di sini 1 juta. Tetap kita lihat totalnya 53.170. Oke, sudah sesuai dengan di dokumen. Kita record. Ignore. Oke, selesai. Sekarang kita masuk dokumen nomor 18. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas. Ini keterangannya untuk membayar servis AC ya. Oke, kita masuk ke banking. Masuk banking, masuk spend money. Oke, di sini jangan lupa kita pakai casing bank ya, karena pengeluaran di atas 1 juta. Oke, kita masukkan nomor buktinya. BKK 12/4. Kita masukkan ke sini. Tanggalnya di sini tanggal transaksi tanggal 29 Desember 2024. Jumlah yang kita keluarkan di sini 1.470.000. Oke, keterangannya adalah untuk memperbaiki AC ya. Perbaikan AC ini kita masukkan ke kolom memo. Oke, untuk perbaikan AC berarti kita gunakan akun perawatan, maintenance ya, maintenance expense use. Oke, kalau sudah kita record. Lanjut dokumen selanjutnya. Dokumen nomor berapa ini? 19 ya. Oke, dokumen nomor 19 ada penerimaan kas, keterangannya pelunasan faktur. Berarti kita terima dari penjualannya. Terima dari pelunasan piutang, sorry. Kita masuk ke sales, masuk ke receive payment. Oke, di sini kita terima dari toko Zulfa. Berarti yang ini. Use. Kita masukkan nomornya BKM 12/3. Oke, tanggal penerimaan tanggal 31 Desember 2024. Jumlah yang kita keluarkan yang kita terima adalah 196 juta. Kita masukkan di sini. 196.805. Oke, di sini kita menerima pelunasan dari transaksi tanggal 2 Desember. Berarti yang ini. Oke, berarti kita klik di baris yang kedua. Oke, kita
Tab ya. Kalau sudah kita record. Ya. Selesai, masuk ke dokumen transaksi nomor terakhir ya, nomor 20 ada bukti pengeluaran kas. Ini untuk pengisian dana kas kecil. Berarti kita masuk ke banking, oke, masuk ke spend money. Oke, di sini kita keluarkan untuk pakai casing bank ya. Kita masukkan dulu nomornya, kita masukkan ke sini. Oke, tanggalnya masih tanggal 31 Desember 2024. Jumlah yang dikeluarkan casing bank untuk mengisi dana kas kecil adalah 1.600.000. Oke, keterangannya kita gunakan pengisian dana kas kecil. Kita gunakan di sini. Ya, di sini akunnya sendiri karena kita mengisi dana kas kecil, kita gunakan akun petty cash di sini. Ya, seperti ini use. Kalau sudah kita record. Ya, selesai. Oke, selesai untuk proses pencatatan dokumen transaksi ya dari dokumen nomor 1 sampai nomor 20. Setelah ini baru kita akan cek jurnalnya apakah sudah masuk semua. Di sini kita masuk di 2024 ya. Kita pintar. Oke, di sini kita sudah masuk semua transaksinya ya, sampai tanggal 31 tadi yang terakhir pengisian dana kas kecil ya. Kalau sudah seperti ini baru artinya selesai ya kita melakukan proses pencatatan. Untuk pertemuan berikutnya terkait pengisian atau menginput atau pencatatan bukti memo kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.